Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku lanjutan Bu Petik Jilid 5i dengan tema yang berjudul Benda-benda di Sekitar Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 5i-nya, yaitu di halaman 48. Di halaman 48 ini latihan bahasa Indonesia. Silakan perhatikan iklan-iklan berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A ini silakan baca sendiri ya adik-adik ya. Kemudian pertanyaannya adalah, apa isi iklan radio tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah, clean hand adalah cairan semprot yang digunakan untuk membersihkan tangan dari kuman. B. Perhatikan cuplikan iklan berikut dengan cermat. Apa isi iklan televisi tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah susu yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian yang C, perhatikan banner iklan berikut dengan cermat. 1. Apa isi iklan internet tersebut? Jelaskan. Jawabnya, buku digital Erlangga yang dapat digunakan untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui gadget. B. Apa makna dari kalimat kapan saja? Belajar kapan saja, di mana saja pada iklan tersebut? Jawabnya adalah, belajar dapat dilakukan kapan saja tanpa kendala waktu untuk belajar dan di mana saja kamu berada. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 2, perhatikan iklan-iklan media elektronik berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Produk yang diiklankan adalah air oksi 8. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan adalah kata-kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Kemudian produk yang diiklankan adalah majalah Anak Bravo. Ciri-ciri bahasa terkandung dalam iklan adalah kata-kata yang digunakan menarik, logis, dan sopan. Yang C, produk yang diiklankan adalah buku Erlangga Express. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan adalah kata-kata yang digunakan memiliki sugesti bagi masyarakat. Nomor 3, perhatikan iklan media elektronik berikut. A. Siapa saja sasaran dari iklan tersebut? Jawabnya adalah semua orang. B. Apa informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut? Jawabnya adalah menanam pohon untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. C. Apa jenis iklan tersebut? Jawabnya adalah iklan media televisi. D. Apa harapan dari iklan tersebut kepada masyarakat yang melihatnya? Jawabnya adalah agar masyarakat ikut menanam pohon demi masa depan yang lebih baik lagi. Nomor 4, perhatikan kedua iklan media elektronik berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada A dan B. A. Tulislah informasi yang terdapat pada iklan A. Jawabnya adalah menanam 1000 pohon untuk masa depan yang lebih baik. B. Tulislah informasi yang terdapat pada iklan B. Exisco adalah alat tulis masa kini. Di baliknya yang C, pertanyaannya adalah, mana iklan yang menggunakan gaya bahasa formal? Jawabnya adalah iklan A. D. Berdasarkan jawaban C, siapakah sasaran dari iklan tersebut? Jawabnya adalah semua orang. E. Manakah iklan yang menggunakan gaya bahasa non-formal? Jawabnya adalah iklan B. F. Berdasarkan jawaban E, siapakah sasaran dari iklan tersebut? Jawabnya adalah semua pelajar dan guru. Lanjut ke nomor 5, perhatikan iklan-iklan media elektronik berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, tulislah kesimpulan berdasarkan informasi penting dari isi iklan elektronik sesuai gambar tersebut. Jawabannya adalah, Bu Petik merupakan buku yang berisi materi yang disajikan dengan mudah dan terdapat banyak latihan soalnya. Ya, benar-benar banyak. 2, tulislah informasi lebih lanjut yang ingin kamu ketahui dari iklan tersebut. Jawabnya adalah materi yang disajikan dalam buku tersebut dan bentuk latihan soalnya. Yang B, tulislah kesimpulan berdasarkan informasi penting dari iklan elektronik sesuai gambar berikut. Montessori di rumah merupakan buku yang berisi 55 kegiatan stimulus untuk bayi. Nomor 2, tulislah informasi lebih lanjut yang ingin kamu ketahui dari iklan tersebut. Jawabnya adalah kegiatan-kegiatan stimulus untuk bayi yang ada di dalam buku tersebut. Itulah tadi adik-adik untuk latihan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke latihan IPA yang ada di halaman 55.
Perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada gambar air, benda tersebut adalah zat tunggal yang termasuk ke dalam senyawa dan tersusun atas unsur oksigen dan unsur hidrogen. Gambar yang B adalah adonan, benda tersebut adalah zat campuran yang termasuk ke dalam campuran homogen dan tersusun atas susu, garam, dan pengemulsi seperti lecitin. Kemudian yang C, benda tersebut adalah zat campuran yang termasuk ke dalam campuran homogen dan tersusun atas air dan sirup. Di baliknya adik-adik, yang D, benda tersebut adalah zat tunggal yang termasuk ke dalam unsur dan tersusun atas karbon. Yang E, benda tersebut adalah zat tunggal yang termasuk ke dalam senyawa dan tersusun atas natrium dan klorida. Nomor 2, perbaikilah pernyataan-pernyataan berikut. Langsung saja ya adik-adik ya. Air dan gula ketika digabungkan akan menjadi senyawa karena masih dapat dipisahkan dengan cara fisika, yaitu dengan teknik pengeringan atau kristalisasi. Yang B, perbaikan kalimatnya adalah salah satu unsur adalah uranium. Salah satu contoh unsur adalah uranium. Salah satu contoh unsur adalah uranium karena merupakan unsur atau zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan. C, oksigen dan hidrogen. Perbaikannya adalah oksigen dan hidrogen merupakan unsur yang jika digabungkan akan membentuk suatu senyawa, yaitu air. Yang D, perbaikannya adalah campuran dari kopi dan air tidak benar-benar tercampur karena komponen keduanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Yang E, oralit merupakan campuran yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi antara air dan garam. Nomor 3, tandailah gambar benda-benda berikut dengan U untuk unsur dan S untuk senyawa. A, logam mulia itu adalah U unsur. Silakan tulis U di sini adik-adik. B-nya tembaga adalah U unsur. C-nya minyak adalah S senyawa. Gula adalah S senyawa. Batu adalah S senyawa. Dan air adalah S senyawa. Tulislah penyusun campuran berikut. A, itu adalah air hangat, gula, dan serbuk teh. B, air hangat, gula, dan serbuk kopi. C, air dan minyak goreng. Dan D, air, gula, dan buah. Kemudian dibaliknya, lengkapilah bagan berikut. Di situ ada zat-zat dibagi menjadi dua ya adik-adik ya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Adapun ciri-ciri dari unsur di sini ditulis adalah yang pertama, tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Ciri-ciri yang kedua adalah terdiri atas satu jenis. Contohnya adalah oksigen dan emas. Sedangkan senyawa memiliki ciri-ciri yang pertama adalah dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Ciri-ciri yang kedua adalah tersusun dari dua komponen atau lebih. Contohnya adalah air dan garam. Sedangkan di sini campuran, ciri-cirinya adalah merupakan campuran dari beberapa zat yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Dan satu lagi ciri-cirinya yaitu tersusun dari dua komponen atau lebih, sedangkan contohnya adalah air, gula, dan kopi. Kemudian untuk nomor 6, isilah teka-teki silang berikut dengan tepat. Nomor 1, zat yang dapat dipisahkan secara fisika disebut jawabnya adalah campuran. Nomor 2, jenis penyusun zat pada campuran adalah jawabnya senyawa. Nomor 3, salah satu contoh unsur yang berbentuk gas adalah jawabnya hidrogen. Nomor 4, zat yang terdiri dari satu unsur saja jawabnya adalah tunggal. Dan nomor 5, contoh campuran berbentuk gas adalah asap. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupetik jilid 5i dengan judul tema yaitu benda-benda di sekitar kita.
Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.